إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita salat subuh dengan berjamaah, dan kita sekarang surat Al-Insan insyaallah ayat 19 sampai ayat 22. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ayat 19 sampai ayat 22. Wa yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Mensifati kelanjutan dari beberapa ayat yang lalu, bahwa penghuni surga diberi oleh Allah SWT beberapa atau bermacam-macam karunia. Di antaranya adalah wa yatufu 'alaihim, mereka dikelilingi, wildanum mukhalladun, pemuda-pemuda yang kekal. Kekal maksudnya tetap muda, tidak berubah, untuk melayani mereka. Idza ra'aitahum, jika kamu melihat mereka, hasibtahum lu'lu'an mansura, akan kamu kira mereka adalah mutiara-mutiara yang bertebaran. Wa idza ra'aita, dan jika kamu melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thamma ra'aita, di sana kamu melihat dengan seksama, ra'aita na'iman, kamu akan melihat penuh dengan kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabraq, pakaian mereka adalah sutra-sutra hijau dan sutra-sutra yang motif dan halus. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka dihiasi
Maksudnya penghuni-penghuni surga itu memakai perhiasan, ya. Hullu dihiasi asawiro gelang-gelang min fiddah dari perak, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan saqahum rabbuhum, Tuhan mereka memberikan mereka minum syaraban dengan minuman tahura yang suci. Inna hadza kana lakum jazaan, sungguh semua ini adalah balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan amalan-amalan kalian itu disyukuri oleh Allah SWT. Maksudnya disyukuri oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan yang lebih besar. Itu ayat yang kita baca, akan kita baca tafsirnya. Bapak-bapak yang di dalam mohon tidak berbicara sendiri. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yatufu alaihim bildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Mereka dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang tetap muda. Kalau kamu melihat mereka, kamu kira mereka adalah mutiara yang bertebaran. Ay yatufu ala ahli jannah, mengelilingi penghuni surga. Pemuda-pemuda lil khidmah, untuk memberi pelayanan kepada mereka. Wildanun mil wildanil jannah, pemuda-pemuda surga yang disiapkan oleh Allah mengelilingi mereka ini mukhallatun, kekal, ay ala halatin wahidah, keadaannya tidak berubah, satu keadaan, mukhallatuna 'alaiha, kekal dalam satu keadaan itu, la yataghayyaruna anha, tidak bisa berubah dari keadaannya, la tazidu a'maruhum, umurnya tidak bertambah, antil kalsin, dari usia tatkala dia dilihat itu. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, jika kamu melihat mereka, kamu kira mereka adalah mutiara-mutiara yang bertebaran. Idza ra'aitahum fi intisharihim, jika kamu melihat mereka tersebar fi qada'i hawaijis sada, di dalam memberikan pelayanan kepada tuannya, yaitu penghuni surga, wa kathratihim, dan banyaknya jumlah mereka, wa sabahati wujuhihim, dan wajah-wajah mereka yang sangat cerah, wa husni alwanihim, dan warna kulit mereka yang sangat bagus, wa thiyabihim, dan pakaian mereka yang indah, wa huliyihim, dan perhiasan mereka. Jadi mensifati pelayan-pelayan yang jumlahnya sangat banyak, gitu, bahwa pelayan masih sangat muda, wajahnya sangat ceria, gitu, kulitnya sangat bagus, pakaiannya gitu, indah, dan huli mereka banyak memakai perhiasan. Hasibtahum lu'lu'an manthura, pelayan yang sangat banyak seperti itu dan sangat bagus dilihat dari sisi apapun, maka kamu akan melihat bahwa pelayan-pelayan itu seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Wala yakunu fit tashbihi ahsanu min hadza, dan tidak ada gambaran tuan yang dilayani yang berada di dalam satu tempat yang sangat menyenangkan yang lebih bagus daripada seperti apa yang Allah terangkan. Wala fil mandhari ahsanu minal lu'lu'il manthuri alal makanil hasan, dan orang yang melihat suatu pandangan tidak ada yang lebih bagus dibandingkan dengan mutiara yang berterbaran dengan sangat bagus di tempat yang sangat bagus. Artinya kalau misalnya orang itu berada di tempat yang sangat indah di dalam segala hal, terus di situ bertebaran mutiara-mutiara, setiap mutiara
yang bertebaran dan jumlahnya sangat banyak itu dilihat sangat indah, maka tidak ada gambaran keindahan yang melebihi itu. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, Imam Qatadah adalah imam dari kalangan tabi'in. Ia berkata, An Abi Ayyub, An Abdullah bin Amr, dari Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Ma min ahli jannah, tidak ada seorang pun penghuni surga, min ahadin, seorang pun, illa yasma alaihi ulufu khatim, kecuali dilayani oleh pelayan yang sangat banyak, bahkan bisa ribuan. Kullu khatimin ala amalin ma alaihi sahibah. Setiap pelayan melayani sesuatu tersendiri yang masalah itu tidak dilayani oleh yang lain. Artinya setiap pelayan punya tugas sendiri dan sangat indah dilihat. Wa qawluhu wa idza ra'aita. Lalu firman Allah kelanjutannya, jika kamu lihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai wa idza ra'aita ya Muhammad. Maksudnya ayat, jika kamu lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama di sana. Di sana ya ai di surga, yakni fil jannati wa na'imiha. Maksudnya kalau kamu wahai Muhammad SAW melihat surga dan kenikmatannya, wa sa'atiha wa irtifaiha, luasnya, tingginya, wa ma fiha minal habrati was surur, dan segala yang ada di dalamnya yang menyenangkan. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kamu pasti melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Ai mamlakatun lillahi hunaka 'azimatun wa sultanan bahira, maksudnya adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan kekuasaannya yang sangat jelas. Wa thabata fi sahih, dan terdapat di dalam hadis sahih, Allah taala yaqulu li akhiri ahli jannati khurujan minha. Allah taala yaqulu li akhiri ahli nari khurujan minha. Di dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi ya, li akhiri ahli nari khurujan minha, kepada orang yang paling akhir yang keluar dari neraka. Wa akhiri ahli jannati dukhulan ilaiha, dan orang yang paling akhir yang dimasukkan ke dalam surga. Qala, Allah berfirman kepadanya, Inna laka mithla dunya wa asyrata amsalihha. Kamu akan diberi kenikmatan seperti seluruh isi dunia dan dilipatkan 10 kali lipat. Faqad qaddamna fil haditsil marwi min tariqi Suwair ibni Abi Quhafa, dan dalam penafsiran ayat terdahulu telah kita angkat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Suwair ibnu Abi Quhafa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna adna ahli jannati manzilatan, sesungguhnya penghuni surga tingkatan yang paling rendah, laman yanzuru fi mulkihi masirata alfai sanatin, maka ia akan melihat seperti raja yang kekuasaannya itu seperti 1000 tahun perjalanan. Penghuni surga yang paling rendah itu seperti dia raja yang luas kekuasaannya itu 1000 tahun perjalanan. Bahkan itu masirata alfai sanatin, 2000 tahun perjalanan, yang turu ila aqsahu kama yang turu ila adnahu, dan diberi kemampuan oleh Allah melihat yang paling ujung sangat jelas sebagaimana ia melihat yang di dekatnya.
Jadi seperti dia sebagai raja, kekuasaannya 1.000 tahun perjalanan atau 2.000 tahun perjalanan, dan diberi kemampuan melihat ke segala penjuru, itu sangat jelas sebagaimana ia melihat sesuatu yang di dekatnya. Seperti apa itu? Sesungguhnya tidak bisa dibayangkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "A'addallahu lil muttaqina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah SWT telah menyiapkan balasan untuk orang yang takwa, yaitu surga yang di dalamnya tidak bisa dilihat oleh mata di dunia ini, tidak bisa kenikmatannya didengar oleh telinga di dunia ini, dan tidak bisa dihayal oleh pikiran manusia di dunia ini. Itu kenikmatan surga. Fa idza kana hadza ata'uhu ta'ala li adna man yakunu fil jannah. Jika karunia Allah kepada penghuni surga yang paling rendah seperti itu, fama dhannuka bima huwa a'la manzilatan. Maka kira-kira seperti apa yang derajatnya itu paling tinggi? Wa ahdha indahu ta'ala, dan orang-orang yang betul-betul hidupnya ini perjuangan untuk Allah SWT. Wa qad rawat Tabrani huna hadis gharib, dan Imam Tabrani meriwayatkan hadis di dalam penjelasan seperti ini. Haddatsana Ufaif ibnu Salim an Ayyub an Utbah an Atha an Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, ja'a rajulun minal Habasyah, datang seorang laki-laki dari Ethiopia, dari Habasyah. Seperti Bilal itu berasal dari Habasyah, jadi budak di Arab atau di Mekah, tapi aslinya adalah orang Ethiopia atau orang Habasyah. Dan hijrah para sahabat pertama adalah ke Habasyah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari Habasyah. Faqala lahu, maka faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, sal wastafhim, tanyalah, kamu kepingin paham masalah apa? Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah, fudziltum alaina bisuwari wal alwani wan nubuwah, engkau diberi keutamaan, diberi keutamaan postur yang bagus, diberi keutamaan warna kulit yang bagus. Orang Habasyah itu cenderung warnanya adalah hitam, ya. Engkau diberi warna kulit yang bagus, dan engkau diberi kenabian. Engkau diberi kenabian, dijadikan nabi dan rasul oleh Allah Taala. Afara'aita in amantu bima amanta bihi wa amiltu bimithli ma amilta bihi anni lakainun ma'aka fil jannah. Seperti apa yang engkau ucapkan jika aku beriman seperti yang kau ajarkan, yang kau perintahkan untuk diimani, dan aku mengamalkan seperti yang engkau amalkan atau yang engkau ajarkan agar diamalkan, apakah saya akan bersamamu di surga? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innahu la yura bayadul aswati fil jannati min masirati alfi am. Sesungguhnya akan dilihat putihnya orang yang hitam di surga dalam jarak 1.000 tahun perjalanan. Artinya orang yang di dunia ini warna kulitnya hitam, tidak bagus dilihat, di surga nanti warna kulitnya jadi sangat bagus, putih dan sangat bagus, dan 1.000 tahun perjalanan jauhnya itu bisa dilihat, dan itu
ada kaitannya dengan hadis yang di atas tadi itu bahwa eh, penghuni surga yang paling rendah seperti jadi raja yang kekuasaannya 1.000 tahun perjalanan atau luas kekuasaannya 2.000 tahun perjalanan, melihat yang paling ujung sangat jelas seperti melihat yang di dekatnya. Nah di sini sesungguhnya gitu, penghuni surga itu melihat orang yang di dunia ini hitam akan dia lihat putih sangat bagus dan terlihat dari jarak 1.000 tahun perjalanan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun 'indallah." Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya orang yang mentauhidkan Allah mati membawa tauhid, dia mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, bagaimana kalau banyak dosa? Di hadis yang di atas tadi itu, bukan hadis ini, di hadis yang di atas tadi itu, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, siapa itu? Semua orang yang beriman akhirnya pasti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan di hadis tentang syafaat, tidak, Rasulullah SAW bersabda, sehingga semua yang ahli syafaat telah memberi syafaat dari kalangan para malaikat, para rasul, para nabi, orang yang mati syahid, orang yang takwa, yang dipilih oleh Allah, semua telah memberi syafaat. Dan di surga dan di neraka masih ada orang yang hitam hangus karena azab, tidak bisa keluar dari neraka, sehingga Allah SWT mengenggam mereka memiliki iman sebesar dzarrah dan tidak melakukan atau tidak beramal soleh apapun. Jadi memiliki iman sekecil dzarrah berarti mati membawa iman, imannya belum batal, dan mereka belum mengamalkan ketaatan apapun. Lalu Allah menggenggam satu genggaman terhadap neraka, lalu keluarlah mereka ini, kemudian digiring ke telaka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan di surga masih sangat luas yang tidak ada penghuninya, lalu Allah menciptakan penghuni surga seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, di hati syafaat ada seperti itu, menunjukkan bahwa yang penting mati membawa iman, membawa ketauhidan, mengisahkan Allah SWT, baik di dalam bab ketuhanan maupun di dalam bab peribadatan maupun di dalam tauhidul asma'i wa sifat. Intinya tidak terjerumus kepada pembatal-pembatal iman yang di hadapan Allah dinyatakan imannya batal, maka meskipun dihadap di neraka akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu. Aliyahum thiyabu sundusin khudri wa istabarak, ay libasu ahlil jannah. Pakaian penghuni surga, al-harir, yaitu sutra, wa minhu sundus, dan di antara bentuk sutra yang disebutkan di sini adalah sundus, wa huwa rafi'ul hariri, dan itu adalah sutra yang paling tinggi, sutra yang kelasnya paling tinggi. Wal istabrak ma fihi bariqun, dan istabrak khudr hijau, wa istabrak, dan istabrak minhu ma fihi bariqun waluman. Makna istabrak artinya mengkilat, maksudnya sutra yang motif dan bari seperti kilat
walum'an dan eh, ya artinya sama, mencorong, maksudnya kayak ada cahaya yang mencorong gitu-gitu. Jadi eh, pakaian penghuni surga adalah dari sutra, hijau dan mengkilat dan motif. Wa huwa mimma yaliz zahir, dan itu adalah pakaian zahir kama huwal ma'hud fil lisan. Sebagaimana yang dikenal di dalam pemahaman manusia apabila dikatakan bahwa warnanya begini, motif penjelasannya kayak gini itu adalah dilihat dari zahirnya. Wa hullu asawira min fiddah, dan mereka diberi hiasan-hiasan atau eh, mereka memakai perhiasan. Tapi karena mereka di sini tidak dikatakan memakai sendiri, akhirnya bahasanya hullu, dihiasi. Jadi penghuni surga itu dihiasi dengan asawiro, gelang-gelang min fiddah, dari perak. Wa hadhihi sifatul abrar wa amal muqarrabun, dan apabila perhiasannya itu adalah perak, maka itu adalah sifatnya orang-orang yang al-abrar. Abrar adalah orang-orang yang baik seperti yang diterangkan di dalam ayat ini. Wa amal muqarrabun fakama qala yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Adapun orang-orang yang muqarrab, yang dekat dengan Allah SWT, maka perhiasan mereka itu adalah dari emas, walu'lu'a, dan mutiara-mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Adapun pakaiannya sama, tapi kalau perhiasan yang dipakaikan, kalau al-abrar itu perak, kalau al-muqarrabun itu adalah emas. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Lalu kelanjutan ayat, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan minuman yang suci. Ay tahara bawatinahum minal hasadi wal hitti wal ghilli wal adha wa sairil akhlaqir radiyah. Suci, suci yang akhirnya mensucikan batin mereka. Mereka diberi minuman yang suci, dan kesuciannya mensucikan batin mereka, minal hasadi, dari sifat hasad, wal hiddi, dan dari sifat dengki, wal ghil, dan dari sifat ghil, kikir, wal adha, dan dari sifat yang jelek, wasairil akhlaqir radiyah, dan disucikan dari segala sifat yang rendah. Kama rawaina an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, idzan taha ahlul jannati ila babil jannah, apabila penghuni surga itu sampai di pintu surga, wajadu hunalika ainaini, ia di sana akan melihat dua hal, faka'annama ulhimu dzalika, seolah-olah mereka diberi ilham, diberi pemahaman yang seperti itu. Fasyaribu min ihdahuma, lalu diberi dua hal, diberi dua mata air, ya, diberi dua mata air, lalu seolah-olah mereka diberi ilham untuk itu. Fasyaribu min ihdahuma, maka akhirnya minum dari salah satu mata air itu. Fa'adhaballah, maka dijadikan atau dibawa pergi oleh Allah, ma fi butunihim min adha, dihilangkan oleh Allah SWT di dalam perutnya segala yang tidak baik. Tsumma tasalu minal ukhra, lalu mandi dari mata air satunya. Fajarat alaihim nadratun na'im, maka dia mendapatkan pandangan yang sangat nikmat. Dan ayat yang terakhir yang kita baca tafsirnya pada pagi hari ini, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya semua itu adalah balasan untuk kalian dan amal kalian yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai yuqalu lahum, maksudnya dikatakan kepada penghuni surga, dikatakan kepada penghuni surga, takriman lahum, dalam rangka memuliakan mereka,
wa ihsanan ilaihim, dan kebaikan untuk mereka. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagaimana di ayat yang lain dikatakan kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hani'an, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Maksudnya sebagai balasan dari amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu di surat Al-A'raf ayat 43. Penghuni surga kemudian diserukan kepada mereka, gitu. Antil kumul jannah, itulah surga. Uristumuha, yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, atas apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Maksudnya sebagai balasan dari amalan kalian dulu di dunia. Wa qauluhu wa kana sa'yukum mashkura, dan amalan kalian wahai orang-orang yang abror, yang baik di dunia, mashkura, yang disyukuri oleh Allah. Jazakumullahu alal qalili bil katsir. Makna amal kalian yang disyukuri, maknanya adalah Allah membalas amal kalian yang sedikit, dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak. Amal kalian yang sedikit dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak. Itu makna dari kana sa'yukum mashkura, amal kalian yang disyukuri oleh Allah. Itu tafsir yang diangkat aslinya dari Ibnu Katsir rahimahullah, dan yang terulang tidak diulang. Maksudnya di dalam tafsir Ibnu Katsir yang asli itu, misalnya ada 2, 3, 4 hadis diangkat semua, padahal matannya, isi hadisnya sama tapi beda sanad. Nah itu yang terulang tidak diulang, dan sanadnya itu tidak diangkat. Itu penjelasan tentang atau tafsir tentang ayat yang tadi kita baca, mulai ayat 19 sampai ayat 22. Dan sampai di situ mensifati ahli surga yang dari kalangan al-abrar di bagian agak awal dari surat Al-Insan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita nanti menghadap Allah berdasarkan surat Yasin, kan kita menghadap dengan rezeki kita. Artinya tangan kita, semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Artinya ketika kita menghadap Allah itu kita dengan rezeki kita ketika di dunia. Kemudian ketika kita nanti, saya sering mendengar ketika manusia itu dimasukkan ke surga, kan kemudian rezekinya menjadi tinggi besar. Apakah itu ada perubahan atau tetap sama dengan ketika kita di surga nanti kita seperti saat ini? Wallahu a'lam. Jadi tatkala orang itu dihadapkan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, tangannya, kakinya jadi saksi, mulutnya ditutup, segala macam, itu mensifati tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala menjelaskan tentang keberadaan nanti di akhirat itu tinggi besar dan bagus dan sangat indah, itu adalah mensifati tentang keindahan dan kekuatan orang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Adapun perubahannya itu seperti apa, kapan perubahan itu, apakah pas waktu dibangkitkan itu sudah langsung berubah. Nah, jadi berbicara tentang akhirat atau tentang yang gaib, itu ulama ahli sunnah fokus pada seperti apa yang ada ayatnya atau yang ada hadisnya. Nah, karena itu tatkala ditanya, apakah begitu dibangkitkan orang itu langsung tinggi besar? Jawabannya wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bidadari kan banyak yang sekeluarga masuk surga. Keinginan keluarga saya semuanya kan. Apakah sifat itu masih ada? Keluarga saya dan juga masuk surga. Tapi di situ banyak juga sifat itu apakah masih ada? Kedua, sutra itu kan tidak boleh. Namun di surga ini keluar kata-kata sutra. Indah berkilau. Apakah sutra itu mampu sesuatu? Karena di surga di dunia tidak boleh. Jadi yang pertama membayangkan surga itu tidak bisa gitu ya. Jadi disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Surga itu tidak bisa dilihat di dunia ini, kenikmatannya tidak bisa didengar di dunia ini. Maksudnya kenikmatannya tidak bisa didengar di dunia ini, padahal ayat menceritakan tentang surga. Ya. Sesungguhnya yang hakikat atau hakiki yang sebenarnya nanti sesuatu yang di surga kedengaran itu sangat membahagiakan. Adapun sekarang di dunia ini dikatakan bahwa eh, pakaiannya begini, bertelakan begini, dinaungi dengan berbagai macam buah-buahan yang indah, itu adalah suara dunia yang bisa jadi orang mendengar itu sama sekali tidak merasa nikmat. Nah, adapun nanti di surga dilihat tok itu sudah kesenangannya, tidak ada kesenangan dunia sampai kayak gitu. Didengar tok itu tidak ada di dunia ini kenikmatan yang lebih senang dibandingkan dengan mendengarkan surga yang asli, yang sebenarnya nanti. Dihayal tok di dunia tidak bisa. Kenikmatan yang sebenarnya di akhir nanti kayak dihayalkan tok itu tidak bisa di dunia ini. Nah itu yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lalu yang diterangkan di surga itu kan berbagai kenikmatan, bidadari banyak, satu keluarga masuk surga, gitu ya. Jadi apakah sifat senang dengan wanita nanti di surga itu masih ada? Jawabannya nikmat yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagiannya, disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis, sebagian nikmat surga itu menunjukkan bahwa penghuni surga itu senang dengan buah yang ada, senang dengan minuman makanan yang ada, semuanya menyenangkan, tidak ada yang tidak menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan, dan itu tidak bisa terputus. Itu tidak bisa terputus. Segala kesenangannya tidak bisa terputus. Makna segala kesenangan tidak bisa terputus itu seperti apa? Seperti misalnya begini, orang melihat air, rasanya menyenangkan dan tidak bisa jadi bosan. Tidak bisa jadi bosan. Wah, menyenangkan. Seandainya tidak beralih kepada kenikmatan lain, maka dia terus di dalam kenikmatan karena kenikmatan dan kesenangan ini tidak putus. Tapi disifati penghuni surga itu beralih dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Bukan berarti minum nikmat terus wah sudah yang kedua yang ketiga bosan. Tidak ada bosan. Tidak ada bosan di surga. Nah, tapi pindah dari kenikmatan yang satu ke kenikmatan yang lain. Nah itu yang dimaksud dengan kenikmatan di surga tidak terputus. Nah intinya bahwa apa ada sifat senang, lo justru yang disifati penghuni surga itu adalah kesenangan dan kebahagiaan, dan tidak enak atau tidak senang sedikit pun di surga. Nah itu misalnya begini, yang selalu disifati tentang pasangan itu kan laki-laki dengan istri dan dengan bidadari.
Apakah kalau perempuan itu berarti punya banyak pasangan laki-laki? Tidak ada penjelasan kayak gitu. Tidak ada penjelasan. Karena itu yang disebutkan oleh ulama, wanita di surga itu mendapatkan kebahagiaan, tidak ada kekurangannya sedikit pun, sebagaimana laki-laki itu mendapatkan kebahagiaan. Lah, apakah dia melihat suaminya punya istri dirinya dan punya bidadari lain itu menjadikan kebahagiaannya berkurang? Jawabannya enggak. Bahwa dia mendapatkan kebahagiaan yang sempurna sebagaimana Allah menciptakannya dan mensifatinya. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan sifatnya. Ini wanita. Siapa yang menciptakan? Allah. Wanita itu punya sifat apa? Senang laki-laki, senang perhiasan, senang segala macam, diberikan secara sempurna nanti di surga dan tidak ada kekurangannya sedikit pun. Saya sempat menyampaikan dengan pendekatan makna, seandainya sekedar seandainya, karena bukan seperti itu. Seandainya wanita itu masih punya jiwa yang paling membahagiakan adalah pasangan satu laki-laki yang sempurna hanya untuk dirinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu secara sempurna. Tapi tidak ada penjelasan kayak gitu dalam Quran dan Sunnah. Yang ada adalah bahwa penghuni surga itu mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kekurangannya. Nah, itu tentang sifat, apakah di surga nanti masih punya sifat seperti itu. Dan punya sifat yang menyenangkan semuanya dan tidak ada sifat yang tidak menyenangkan sedikit pun. Semua di surga itu menyenangkan dan membahagiakan. Bapak tadi? Sutra, ya, ya. Di surga disifati dengan sutra. Apakah sutra itu hanya untuk di surga, di dunia ini haram? Jawabannya, sutra dan emas itu haram di dunia ini bagi laki-laki dan dihalalkan, dibolehkan untuk wanita di dunia ini. Nah, adapun nanti di surga, maka pakaian penghuni surga itu adalah sutra dan perhiasan penghuni surga al-muqarrabun adalah emas dan al-abrar dihiasi oleh Allah dengan perak. Tetapi sutra di dunia bukan sutra di surga, dan emas di dunia juga bukan emas di surga. Kenapa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kenikmatan surga yang disebutkan di dunia ini itu hanya namanya. Adapun bendanya atau barangnya yang di dunia ini bukan yang di surga. Nah, ini itu. Nah, apa namanya, manusia kalau meninggal itu bisa amal apanya kecuali perkara yang pertama adalah bermanfaat, kemudian sedekah jariah, yang ketiga adalah amal soleh, anak yang soleh. Kapan Ustaz anak yang soleh itu bisa membantu orang tua? Sedangkan dalam surat Allah berfirman dalam Luqman 3 yang mengatakan yang ada seperti ini, manusia takutlah pada hari seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Mau dijelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada misalkan pengiriman apa namanya doa atau bacaan surat tertentu kepada yang meninggal itu yang ada. jadi ayat itu tidak satu dan tidak ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang salah. Hadis juga tidak satu, dan kalau hadis itu sahih, maka Rasul di dalam menyampaikan agama itu tidak salah. Segala yang disandarkan kepada Rasul, kalau ada kaitannya dengan agama, bukan semata-mata kebiasaan sebagai manusia, nah, tapi ada kaitannya dengan agama,
maka setelah jadi tidak ada sedikit pun yang salah. Kok maksudnya setelah jadi? Karena kalau belum jadi itu bisa Rasul melangkah yang salah meskipun dalam agama, tapi turun teguran dari Allah, akhirnya disampaikan ini ayat Allah terus beralih kepada yang benar. Dan itu banyak kandungan pelajarannya. Karena itu ayat dan hadis yang sahih gampangnya pasti semuanya benar dan sudah jadi, gitu ya. Nah, jika ayat yang satu beda dengan ayat yang lain, maka ulama ahlu sunnah memberi penjelasan itu ada maksudnya sendiri-sendiri. Ada maksudnya sendiri-sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Contoh, tadi dikatakan bahwa eh, seorang anak tidak bisa menolong kepada bapaknya dan bapak tidak bisa menolong kepada anak. Takutlah pada suatu hari di mana bapak tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Terus bagaimana dengan anak yang mendoakan orang tua? Kan gitu ya. Bahkan tidak sekedar anak mendoakan orang tua. Di dalam Al-Quran perintah mendoakan kepada saudara. Lah, kalau seandainya mendoakan saudara, memohonkan ampun kepada saudara, apalagi orang tua, gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak bermanfaat, berarti ayat perintah mendoakan dan memohonkan ampun itu tidak bermanfaat. Nah, karena itu ulama mendudukkan yang dimaksud orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Ya. Itu nanti di akhirat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kepada yang lain. Satu-satunya pertolongan gitu nanti di akhirat kepada yang lain itu berupa syafaat. Berupa syafaat. Rasul bersabda kepada putrinya, kepada pamannya, gitu, bahwa tidak bisa memberi pertolongan sedikit. Gitu. Ya ammi, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai paman, aku sama sekali tidak bisa menolongmu sedikit pun nanti di hari kiamat. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, salini min mali. Kamu kalau minta harta mintalah. Adapun nanti di akhirat, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Menolong di sini maksudnya adalah memberi pertolongan langsung. Tidak bisa. Di akhirat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Satu-satunya kebaikan di akhirat dari orang, dari makhluk, tidak langsung dari Allah, itu adalah syafaat. Itu adalah syafaat. Adapun ibadah untuk orang lain atau orang lain mendapatkan kebaikan karena ibadah orang lain, itu semuanya kembali kepada dalil. Apabila Allah menjelaskan, maka kita wajib beriman dan mengikuti. Apabila Rasulullah SAW menjelaskan, maka kita beriman dengan hadis Rasul dan kita berusaha mengikuti. Adapun mengada-ada sendiri, maka disabdakan, maka dikatakan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in, itu sama sekali bukan termasuk agama Islam. Kembali, adapun yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, maka kita beriman dan kita ikuti dalam bab kita. Orang lain mendapatkan pahala atau dapat kebaikan karena orang lain, karena ibadah orang lain, atau orang lain beribadah atas nama orang lain. Apabila ada ayatnya, apabila ada hadisnya, maka kita beriman dan kita ikuti. Apabila kita mengada-ada sendiri,
Maksudnya mengada-ada sendiri bagaimana? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Itu namanya mengada-ada gitu ya. Maka falaisa minal islami fi syai' dikatakan oleh generasi awal itu sama sekali bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu bukan buat sendiri. Ajaran Islam itu adalah yang ada di dalam Quran dan di dalam hadis. Nah sekarang apa ada orang lain beribadah, orang lain dapat manfaat? Banyak yang ada ayatnya, yang ada hadisnya. Gitu ya. Contoh, istighfar untuk orang lain, memohonkan ampun orang lain. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya. Itu orang tua. Saudara, saudara sesama muslim, ada ayatnya, ada hadisnya. Yang beristighfar siapa? Yang menghadap kepada Allah saya. Tapi saya memohonkan orang lain. Itu satu. Bahkan ada yang tidak seperti ini. Apa itu? Ya Allah, saya ibadah atas nama orang lain. Bukan saya mohon kepada ya Allah ampunilah dia, bukan gitu, tapi saya ibadah atas nama orang lain. Boleh apa enggak? Jawabannya kalau ada ayatnya, ada hadisnya, maka kita wajib beriman dan berusaha ikuti. Kalau enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, buat sendiri, maka yang buat sendiri itu laisa minal islami fi syai', sama sekali bukan bagian dari Islam. Nah, jadi itu. Nah, contoh ya, haji atas nama orang lain. Bukan doa, bukan mohon ampun, haji. Seandainya orang haji itu tidak ngomong satu kata pun, hajinya sah. Karena haji itu amalan anggota badan, bukan ucapan. Loh, kalau tidak ngomong labbaik Allahumma labbaik, nggak pakai ngomong itu pun sah. Karena semua ucapan dalam ibadah haji itu hukumnya adalah sunnah. Bagaimana dengan waktu di mikot labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, atau yang disusun oleh ulama gabungan dari hadis labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh tamattu sampai haji selesai. Atau labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji tamattu. Apa itu tidak harus disuarakan? Jawabannya enggak. Sunnahnya bersuara, enggak bersuara meskipun kayak kita baca doa rukuk kan enggak pakai suara. Ya, sah. Nah itu. Nah, terus habis itu enggak ngomong apapun. Pakaian ihram, jalan sampai di Ka'bah tawaf, sa'i. Kalau tamattu tahallul, tanggal 8 pakai lagi. Terus labbaik Allahumma hajjan enggak pakai suara. Ya, terus menuju ke Mina, tarwiyahan, tanggal 9 ke Arafah. Tenggelam matahari menuju ke Musdalifah, ambil kerikil bermalam di Musdalifah. Besok pagi ke Mina, malam jumroh 7 kerikil, jumroh Aqobah. Tanggal 11, 12, 13, malam 3 Jamraat masing-masing 7. Ya. Setelah itu kalau mau tahallul duluan, tahallul duluan. Nah, setelah itu menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kalau belum sa'i haji, tidak ada ngomongnya sama sekali. Setelah itu selesai semuanya, tidak sah. Haji, ya Allah haji saya atas nama orang lain. Yang penting syaratnya terpenuhi sah. Berarti orang lain dapat pahala haji dan dia yang melakukan. Ada dalilnya. Ada seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal.
apakah kalau saya sodako atas nama ibu saya dapat pahalanya? Jawabannya, iya. Nah, kalau gitu, hai Rasulullah, dua kebun saya di luar kota Madinah itu aku sedekahkan atas nama ibu saya. Ibadah atas nama orang lain. Adapun yang tidak ada dalilnya, lalu buat-buat sendiri, maka sama sekali tidak termasuk Islam. Islam itu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Nah, jadi itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita akhiri mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya, dan semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan kekurangan kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja semoga diampuni oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.